Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1. Kelas 4 SD. Kompetensi dasar 3.1 memahami Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Pelajaran pertama, mari belajar Quran Surat Al-Falaq. Sub pembelajaran, membaca Quran Surat Al-Falaq. Sebelum kita jelaskan cara membaca Quran Surat Al-Falaq, terlebih dahulu tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah dan tekan likes dan bunyikan loncengnya. Gratis, tidak dipungut biaya. Bagi yang sudah subscribe dan likes serta membunyikan loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum, silahkan tekan subscribe di bawah video ini, likes dan tekan loncengnya agar nanti kamu mendapatkan video-video pembelajaran tentang kelas pendidikan agama Islam. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Quran Surat Al-Falaq. Al-Quran adalah berisi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong orang-orang yang beruntung, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai penyelamat, penolong dari ganasnya api neraka. Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat, penolong kepada orang yang membacanya. Hadis Imam Muslim, Sahih Muslim. Al-Quran merupakan mukjizat sampai hari kiamat. Maka cara membaca Al-Quran harus baik dan benar, supaya memperoleh keberuntungan. Maka salah satu keberuntungannya adalah di mana Allah membalas satu huruf dengan 10 kebaikan. Untuk memperoleh kesempurnaan tersebut, maka kita membaca Al-Quran harus melalui beberapa hal. Pertama, membaca Al-Quran harus diawali dengan membaca isti'azah, yaitu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan membaca basmalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Falaq artinya waktu subuh.
Quran surat Al-Falaq menceritakan tentang adanya kejahatan makhluk. Ada juga kejahatan malam apabila gelap gulita. Ada juga kejahatan tukang sihir. Ada juga kejahatan orang yang dengki dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan kemana saja selalu membaca Quran surat Al-Falaq agar terhindar dari berbagai kejahatan tersebut. Oleh karena itu, karena Rasulullah sudah mempraktekkan dan menjadi tauladan bagi kita, maka kita pun kemana saja, di mana saja, kita tetap membiasakan membaca Quran surat Al-Falaq tersebut agar kita terhindar dari berbagai kejahatan tersebut. Membaca Quran surat Al-Falaq. Cara membaca Quran surat Al-Falaq: pertama, membaca Al-Quran diawali dengan membaca isti'azah atau ta'awuz seperti yang sudah kita contohkan di awal tadi, yaitu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita membaca basmalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, memperhatikan makhrijul hurufnya, kemudian qalqalahnya dan tasdidnya. Nah, coba kamu perhatikan, lihat di samping, yaitu ada warna biru memiliki tanda panah. Nah, ini huruf apa? Ya, benar, ini adalah huruf qaf. Nah, ketika huruf qaf ini berada di akhir kalimat seperti ini, maka cara membacanya dipantulkan. Jadi ini dimatikan lalu dipantulkan. Contoh, falaqqa. Ya, ulangi, falaqqa. Ya, ulang lagi, falaqqa. Nah, kenapa harus dipantulkan? Nah, coba kamu lihat, perhatikan dalam kolom ini. Ya, ternyata qalqalah kubro. Apa itu qalqalah kubro? Ketika 5 huruf. Yang mana 5 huruf? Ah, ini dia. Pertama huruf ba, yang kedua huruf jim, yang ketiga huruf dal, yang ketiga huruf, keempat huruf to, yang kelima huruf qaf. Maka apabila kelima huruf ini berada di akhir kalimat seperti ini, maka cara membacanya dipantulkan. Ya, kita baca lagi, falaqqa. Coba ulangi. Bagus. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan yang kedua adalah tasdid. Nah, ini seperti kepala sin, ya. Nah, contohnya di mana? Nah, kamu lihat tanda panah biru ini. Nah, ini dia. Nah, seperti kepala sin, ya. Nah, atau angka 3 terbalik, ya. Nah, ini namanya tasdid. Apa yang disebut dengan tasdid? Yaitu huruf yang dibaca rangkap atau double. Nah, bagaimana cara baca double-nya? Arti ditekan ketika membacanya. Bagaimana? Coba kita praktekkan. Syarri. Ulangi. Bagus. Syarri. Nah, jadi dibaca syarri. Tidak boleh dibaca syari. Kalau dibaca syari itu salah. Jadi caranya membacanya ditekan suara kita. Syarri, syarri, syarri.
Nah, seperti itu. Jadi kita harus perhatikan tanda tasdidnya. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah, nah, kita lihat ini, yaitu kita lihat tanda panahnya. Kemana ini? Ya, ini hurufnya. Jadi huruf sin. Nah, huruf sin ini ada dua huruf yang hampir mirip, ya. Satu memiliki titik 3, satu tidak memiliki titik 3. Nah, ini adalah dua huruf yang hampir sama. Nah, sekarang kita jelaskan. Huruf sin itu tempat keluarnya ujung lidah berada di antara dua gigi seri atas kita. Nah, ya. Jadi sa, ya. Nah, jadi dua huruf ini harus diperhatikan ketika membaca surat Al-Falaq ayat ketiga. Kemudian yang kedua huruf shim. Nah, jadi huruf shim ini mulut kita agak berserakan sedikit, ya. Shim. Nah, jadi kita baca syarri. Ulangi, syarri. Nah, kemudian yang ini sikin. Nah, jadi di sini kalau yang sini mulut kita seperti tenang dia, ya, sedang tenang. Sikin. Nah, sementara yang di sini mulut kita agak berserakan sedikit. Syarri. Nah, yang ini sikin. Nah, jadi mulut kita agak tenang sedikit. Nah, jadi ini dua huruf yang berbeda, ya, bentuknya, maka harus kita bedakan cara penyebutannya. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah, nah, titik 3. Ya, kita lihat tanda panahnya. Nah, ini dia. Ada tanda panahnya, titik 3. Nah, ini namanya huruf sa. Huruf sa tempat keluarnya ujung lidah, ya, dengan ujung dua gigi seri yang atas. Jadi ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri yang paling atas. Nah, jadi mana ujung lidahnya? Nah, letakkan di ujung gigi atas. Sa. Nah, coba sa. Ulangi, sa. Ya, bagus. Nah, jadi seperti itu dalam penyebutannya nanti. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua adalah huruf za. Nah, lihat tanda panahnya. Nah, ini hurufnya. Apakah huruf itu? Nah, ini yaitu huruf za. Tempat keluarnya ujung lidah dengan ujung dua gigi seri yang atas. Nah, hampir sama dengan yang ini, huruf sa. Nah, ternyata tempat keluarnya mereka berdua ini sama, tetapi berbeda hurufnya saja. Tempat keluarnya, makhrijul hurufnya, tempat keluarnya mereka berdua ini sama, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, tetapi hurufnya berbeda. Nah, ini yang harus diperhatikan. Diulang-ulangi cara penyebutannya, ya. Kita ulangi. Falaq. Ulangi. Ya. Syarri. Ulangi. Ulangi lagi. Syarri. Nah, kemudian syarri. Ulangi. Bagus. Lalu siqin. Ulangi. Siqin. Ya. Lalu sa. Ulangi. Ya, bagus. Lalu za. Ya, ingat ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, lekatkan ujung lidahnya dengan ujung gigi atas. Za. Nah, ya, bagus.
Nah, ketika membaca Al-Quran, kita perlu memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran agar mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membacanya. Pertama, adab dalam membaca Al-Quran, kita harus bersuci, yaitu berwudu terlebih dahulu. Sebelum membaca Al-Quran, kita dalam keadaan suci, berwudu terlebih dahulu, supaya kesempurnaan pahala dalam membaca huruf tersebut kita peroleh. Maka kita harus berwudu. Lihat seperti di gambar, berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Apa doanya? Seperti yang dicontohkan oleh para nabi kita, yaitu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalu ditambah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Kemudian yang ketiga, letakkan Al-Quran itu lebih tinggi dari lutut kita. Nah, jadi kita letakkan Al-Quran lebih tinggi dari lutut kita. Kalau kita membaca Al-Quran di lantai seperti di masjid, nah maka kita membacanya harus menggunakan meja kecil seperti ini. Lihat di gambar. Tidak boleh Al-Qur'annya di bawah lutut kita. Jadi beginilah cara adab dalam membaca Al-Qur'an. Kalau kita tidak ada meja kecil, maka Al-Qur'annya cukup dipegang di atas lutut. Tidak boleh diletakkan di atas lutut, tetapi harus di atas. Kalau kita membaca Al-Qur'an di sekolah sudah ada meja. Tidak perlu lagi kita menggunakan meja kecil ini. Nah, inilah yang ketiga, tata cara adab dalam membaca Al-Qur'an. Ya, letakkanlah Al-Qur'an itu lebih tinggi dari lutut kita. Itulah adabnya. Kemudian yang keempat, membaca Al-Qur'an itu dengan pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa dan tartil. Yang kelima, supaya bagus bacaanmu, gunakan 3 nada. Mana 3 nada? Nah, ini dia 3 rumus nada membaca Al-Qur'an. Pertama, nada naik. Yang kedua, nada datar. Yang ketiga, nada turun. Nah, bagaimana prakteknya? Jadi, ketika kita membaca Al-Qur'an, jadi kita pakai 3 nada ini supaya bacaanmu bagus, ya, dan indah. Nah, bagaimana prakteknya? Coba kita perhatikan. Perhatikan Bapak membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masukkan nada yang pertama. Nada yang pertama naik. Apanya yang naik? Suara kita. Hawa dari suara kita naikkan. Nah, kita masukkan ke dalam ayat pertama. Nada yang pertama naik. Nah, kita masukkan.
Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, suaranya naik ke atas. Kita ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kemudian nada yang kedua datar. Kita masukkan ke dalam ayat. Min syarri ma khalaq. Nah, kita datarkan suara kita, hawa dari suara kita datarkan. Kita ulangi. Min syarri ma khalaq. Kemudian nada yang ketiga turun. Kita masukkan ke dalam ayat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita turunkan hawa dari suara kita. Kemudian kita kembali lagi ke nada yang pertama. Nada yang pertama naik. Apa yang naik? Suara. Hawa dari suara kita naikkan. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Naik suaranya. Kita ulangi. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, lalu karena ini tinggal satu ayat lagi, maka kita pakai nada yang ketiga. Gimana? Nada yang ketiga turun. Apa yang turun? Suara kita. Hawa dari suara kita turunkan. Kita contohkan ke dalam ayat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ulangi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, beginilah cara membaca Al-Quran agar supaya bacaan indah dan bagus. Jadi kamu harus berlatih berulang-ulang menggunakan 3 nada. Nada yang pertama naik, suara kita. Kemudian nada yang kedua datar, suara kita. Kemudian yang ketiga nada turun, yaitu suara kita turunkan. Berulang-ulang kamu berlatih, mudah-mudahan bacaan kamu semakin hari semakin bagus dan indah didengar. Mudah-mudahan kalau kamu mengulang-ulang apa yang sudah dijelaskan, mudah-mudahan kamu bisa, pasti bisa. Harus semangat, pasti bisa. Yang penting ada kemauan untuk belajar, pasti ada kemauan, pasti ada jalan. Maka tanamkan dalam hati semangat untuk belajar, ya, terutama belajar membaca Al-Quran agar bacaan Al-Qurannya indah dan bagus dan sempurna. Inilah yang akan kita raih, kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Setelah kalian memperhatikan dan mendengarkan cara membaca Al-Quran surat Al-Falaq dari gurumu, baik melalui video visual maupun link YouTube yang sudah diberikan oleh gurumu, maka bacalah Quran surat Al-Falaq tersebut berulang-ulang sampai bisa dan mahir. Kemudian kerjakan tugas di bawah ini. Tugas siswa pertama, foto
atau rekam kegiatan kalian sedang membaca Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5 sesuai dengan perintah dari gurumu. Seperti ini. Sedang baca surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5, kemudian dipoto. Kemudian yang kedua, kirimkan foto atau video kegiatan kalian yang sedang membaca Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5 melalui WhatsApp atau Google Classroom atau link sesuai dengan perintah dari gurumu untuk dinilai. Tanyalah dengan gurumu tugas apa yang akan dikirimkan kepada gurumu agar kamu tidak salah kirim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah materi kita tentang belajar membaca Quran surat Al-Falaq. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe, like dan tekan lonceng, maka tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian like dan tekan loncengnya. Gratis, tidak membayar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.